adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Penulisan puisi dilakukan dengan bahasa yang cermat dan pilihan kata yang tepat, sehingga meningkatkan kesadaran orang akan pengalaman dan memberikan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan pemaknaan khusus. Ciri-ciri puisi. Keindahan bahasa. Puisi menggunakan bahasa dengan gaya yang khas. Penggunaan kata-kata yang indah dan kreatif membantu menciptakan gambaran yang kuat dan menarik bagi pembaca. Ritme dan irama. Puisi memiliki ritme dan irama yang khas. Pengulangan bunyi dan pola irama memberikan keselarasan dan kekuatan pada puisi, menciptakan alur yang menggugah perasaan. Kekompakan dan efisiensi. Puisi sering menggunakan kata-kata yang padat dan efisien untuk mengungkapkan makna yang dalam. Puisi mampu memadatkan banyak makna dan emosi dalam jumlah kata yang terbatas. Penggunaan perangkat sastra. Puisi memanfaatkan perangkat sastra seperti metafora, simbol, aliterasi, asonansi, rima. Penggunaan perangkat ini memberikan kekayaan pada puisi dan membantu menciptakan gambaran yang kuat. Siapkan peralatan tulis kalian lalu perhatikan puisi berikut. Pemadam kebakaran. Karya Fitria. Sirine berdengung. Mobil dengan mesin besar berderu. Membelah jalanan kota. Mencapai medan panas. Dengan mengenakan baju penuh noda suci. Gagah berani masuki ruangan api itu. Bertarung hidup dan mati. Pantang pulang. Sebelum padam. Ayo jawab dan tulis di buku kalian. 1. Apa judul puisi di atas? 2. Apa profesi yang diceritakan dalam puisi? 3. Bagaimana isi puisi di atas? B. Ide pokok. Ide pendukung dan kesimpulan bacaan. Ide pokok merupakan inti cerita. Ide pokok bisa ada di awal, tengah dan akhir paragraf. Ide pokok biasanya berupa kalimat inti umum. Biasanya ide pokok kalimat umum didukung atau diikuti oleh ide pendukung kalimat khusus. Kesimpulan cerita merupakan rangkuman dari isi cerita. Dengarkan cerita berikut ini. Pemadam kebakaran adalah pekerjaan yang membutuhkan keberanian besar. Saat terjadi kebakaran, para pemadam kebakaran selalu berurusan dengan api. Api yang membakar rumah, gedung, hotel, pasar disiram dengan air oleh para pemadam kebakaran. Tanpa bantuan para pemadam kebakaran, kebakaran yang telah terjadi di berbagai tempat pasti akan bertambah parah. Ide pokok dari cerita tersebut adalah pemadam kebakaran, pekerjaan yang membutuhkan keberanian besar. Berada di kalimat 1. Ide pendukung cerita tersebut adalah saat terjadi kebakaran, para pemadam kebakaran selalu berurusan dengan api. Berada di kalimat 2. Api yang membakar rumah, gedung, hotel, pasar, disiram dengan air oleh para pemadam kebakaran. Berada di kalimat 3. Tanpa bantuan para pemadam kebakaran, kebakaran yang telah terjadi di berbagai tempat pasti akan bertambah parah. Berada di kalimat 4. Kesimpulan cerita tersebut adalah pemadam kebakaran merupakan pekerjaan mulia yang membutuhkan keberanian besar, karena berurusan dengan api dan bermanfaat bagi banyak orang yang kesusahan. Perhatikan cuplikan berikut dan pahamilah pekerjaan mereka. Profesi adalah pilot.
Pilot adalah sebutan untuk orang yang mengemudikan atau mengawaki pesawat terbang. Profesi adalah nelayan. Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolong maupun permukaan perairan. Profesi adalah dokter. Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Profesi adalah guru. Guru adalah pendidik profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. C. Kalimat aktif dan kalimat pasif. Pengertian kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan atau kata kerja yang ada dalam kalimat tersebut. Dalam kalimat aktif, subjek bertindak sebagai pelaku atau penggerak dari tindakan yang dilakukan. Kalimat aktif adalah jenis kalimat di mana subjek dari kalimat melakukan tindakan atau aksi terhadap objek. Dalam kalimat aktif, subjek bertindak sebagai pelaku utama dalam aksi yang terjadi, sementara objek adalah penerima dari aksi tersebut. Kalimat aktif memiliki struktur yang relatif sederhana dan mudah dimengerti. Ciri-ciri kalimat aktif: subjek melakukan tindakan atau kata kerja. Subjek berperan sebagai pelaku atau penggerak dalam kalimat. Tindakan atau kata kerja yang dilakukan oleh subjek ditujukan kepada objek atau penerima tindakan. Contoh kalimat aktif: ayah memasak makan malam. Saya membaca buku di perpustakaan. Mereka menonton film di bioskop. Anak-anak bermain di taman. Guru memberikan tugas kepada siswa. Pengertian kalimat pasif. Kalimat pasif adalah jenis kalimat di mana objek dari aksi menjadi fokus utama, sedangkan pelaku aksi atau subjek cenderung tidak diungkapkan atau diungkapkan secara tersirat. Dalam kalimat pasif, objek yang menerima aksi menjadi subjek kalimat, sedangkan pelaku aksi menjadi bagian yang kurang menonjol atau bahkan disembunyikan. Kalimat pasif sering digunakan untuk menyorot objek atau aksi yang terjadi, daripada fokus pada siapa yang melakukan aksi tersebut. Penggunaan kalimat pasif memiliki beberapa kegunaan. Fokus pada objek atau hasil dari aksi, bukan pelaku aksi. Kurang menekankan atau menghindari menyebutkan pelaku aksi, terutama jika tidak penting atau sudah diketahui. Menonjolkan objek yang diterima aksi, seperti dalam penelitian ilmiah atau laporan berita. Contoh kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif: dia sedang menulis sebuah buku. Kalimat pasif: sebuah buku sedang ditulis olehnya. Kalimat aktif: mereka membangun jembatan ini. Kalimat pasif: jembatan ini dibangun oleh mereka. Kalimat aktif: orang-orang berbicara bahasa Inggris di seluruh dunia. Kalimat pasif: bahasa Inggris dipertuturkan di seluruh dunia.